Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan kita semua, Zat yang telah mempertemukan kita kepada kehidupan di dunia ini setelah kita mengalami kehidupan di rahim ibu kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyah atau keturunannya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teringat Al-Fakir di 18 Ramadan. Mungkin bagi Al-Fakir sendiri ini sesuatu yang sangat menyedihkan. 29 tahun ke belakang Al-Fakir ditinggalkan oleh Bapak. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Dan sebaik-baik kita ketika menghadapi musibah, alladzina amanu idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang Allah ambil dari pemberiannya, maka kita harus relakan. Allah memberi dan Allah akan mengambil. Begitupun juga dengan nyawa yang kita emban hari ini. 18 Ramadan, hari di mana Ayahanda Al-Fakir meninggal dunia. Tentu sesuatu yang bukan yang biasa, tapi dulu Al-Fakir belum terlalu paham tentang hal itu, tapi makin kesini makin paham. 28 tahun yang lalu, 4 tahun usia Al-Fakir. Artinya setiap yang dihidupkan oleh Allah akan mengalami kematian. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebaik-baik adalah orang tua yang memberikan nafkah, memberikan pendidikan kepada anaknya sehingga anak itu bisa bermanfaat bagi agama, negara, dan bagi alam semesta. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kebaikan Al-Fakir, mungkin kehebatan Al-Fakir sekarang tak lepas daripada orang tua yang mendidik, tak lepas daripada orang tua yang memberikan nafkah yang halal. Karena dari nafkah halal itu tumbuh darah, mengalir darah yang halal juga menjadi daging yang halal. Dari daging yang halal tumbuh menjadi tulang, sehingga pola berpikir pun akan menjadi baik. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan halal atau haram, ada benda, ada makanan dan minuman yang Allah jadikan halal itu benda, halal itu makanan, halal itu minuman, tapi cara memperolehnya adalah haram, maka akan jadi haram lah. Ketika seorang mengambil hak orang lain, contoh korupsi. Ketika orang korupsi, setelah korupsi dia mengambil bukan haknya, dibelikan kepada nasi, dimasak itu nasi, disuapkan kepada anaknya oleh ibunya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dimakan oleh anaknya. Di situ nasi akan berubah menjadi saripati makanan, diserap oleh usus halus. Dari usus halus berubah menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang menjadi rambut, menjadi kulit, dan lain sebagainya. Sehingga darah mengalir kepada otaknya, otaknya akan berpikir haram, berkesinambungan sesuatu yang haram, atau yang jelas nasnya haram, seperti minuman keras, narkoba, daging babi, daging anjing, daging kelelawar, atau daging hewan yang kukunya panjang atau kukunya tajam, atau patuknya yang tajam. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selektif itulah kehebatan orang tua Al-Fakir. Ayahanda
menjadikan al-fakir seperti ini. Hebat orang tua al-fakir, meskipun latar pendidikan tidak sehebat al-fakir, pergaulan atau wawasan mungkin tidak sehebat al-fakir, tapi beliau bisa melahirkan al-fakir seperti ini. Belum tentu al-fakir nanti punya anak keturunan sehebat al-fakir. Kesuksesan itu adalah yang pertama karena makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, karena pola pendidikan. Teringat kepada ayat Quran yang Allah abadikan dalam suratul Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Hei anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena persekutuan itu atau syirik itu dosanya sangat besar. Tobat tidak akan diterima oleh Allah ketika orang tersebut masih syirik. Amalan-amalan tidak akan terima karena dia masih syirik, kecuali sudah bertobat dari kesyirikannya itu. Selama masih syirik, Allah tidak akan menerima. Al-fakir diajarkan untuk bertauhid kepada Allah. Al-fakir diajarkan untuk tidak menyekutukannya. Dua yang telah diberikan oleh orang tua al-fakir, mengenang 29 tahun yang lalu 18 Ramadan al-fakir ditinggalkan. Makanan dan minuman yang halal, pendidikan, dan yang ketiga doa. Ketika al-fakir sudah menginjak usia SMP, sudah menginjak usia belasan, ibunda al-fakir menceritakan tentang dulu ketika ingin punya al-fakir, ayahanda selalu berdoa. Beliau rajin sholat hajat dan meminta ingin punya keturunan laki-laki. Alhamdulillah Allah berikan seperti ini. Dan dari sinilah tumbuh darah dari mereka, ibu dan bapak. Maka karena doa itulah al-fakir bisa seperti ini. Bukan hanya ikhtiar dengan makanan, bukan hanya ikhtiar dengan pendidikan, tapi doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu bisa berubah. Karena Allah menjadikan takdir. Allah menjadikan sesuatu yang pasti dan ada sesuatu yang bisa diubah. Baik yang pasti atau bisa diubah, Allah yang bisa merubahnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan al-fakir kepada siapapun yang masih diberikan orang tuanya masih hidup, berbuat baiklah kepada orang tua, baik kepada ibu ataupun kepada bapak. Berbuat baiklah. Menangis tersungkur kita ketika kita sudah menjadi seseorang, ketika kita sudah menjadi orang yang memang mempunyai jabatan, mungkin harta, mungkin kita akan tersungkur karena orang tua kita lalaikan. Berbuat baiklah kepada orang tua. Tidak ada gunanya punya harta banyak, tidak ada gunanya punya jabatan yang tinggi, tidak ada gunanya kita disanjung, dimuliakan oleh manusia ketika kita tidak memuliakan orang tua. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Mudah-mudahan siapapun dari kita, termasuk orang tua al-fakir, bapak yang meninggal, Allah berikan kelapangan dalam kuburnya dan diberikan kenikmatan dalam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Sejenak kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'fu anhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Dan yang paling penting di Ramadan ini, di hari yang ke-18, kita diterima oleh Allah puasa kita hari ini dan dikuatkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.